Pemirsa dan juga Roland, ini gedung MPR, DPR, dan Jembatan Semanggi memiliki sejarah yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Ya. Mulai dari model gedung MPR yang harusnya berbentuk pesawat, sampai proyek Jembatan Semanggi yang dulu hanya negara maju saja yang mampu membangunnya. Iya Dian, dan seperti apa jejak bangunan bersejarah ini di ibu kota? Berikut Pustaka Indonesia. Sejarah tak henti-hentinya meninggalkan jejak yang tak bisa dipungkiri keberadaannya, termasuk warisan berupa bangunan yang hingga kini bisa kita saksikan kemegahannya dan menikmati fungsinya. Ya, pemerintahan Soekarno telah mewariskan berbagai macam fasilitas umum yang bersifat cukup vital dan sangat prestisius. Di antaranya adalah Jalan Semanggi yang ada di kawasan Jakarta ini. Jalan ini dibangun ketika masa Soekarno dan masih berfungsi dengan baik pada saat ini. Dan jalan ini pun juga memiliki peran sangat penting bagi lalu lintas di kota Jakarta. Jembatan Semanggi merupakan salah satu bagian dari Jakarta City Planning yang digagas Presiden Soekarno. Sebuah gagasan yang kala itu dihujani kritik banyak kalangan. Di tengah kondisi ekonomi negara yang tidak stabil, Soekarno justru memunculkan master plan pembangunan kota Jakarta menjadi metropolis dunia. Dalam program ini, Soekarno menjadikan Monas sebagai pusat pembangunan dan jalur Kebayoran Tamrin menjadi sumbu utama yang mencapai 8 jalur jalan. Dan yang menjadi simpul sumbu utama adalah Jembatan Semanggi. Sumbu pusat jalan tanpa lampu merah karya Sutami ini terdiri dari jalanan yang melingkar dan saling berhubungan ini dibuat mirip daun semanggi, hingga dikenal dengan Jembatan Semanggi. Mengadaptasi bunga semanggi yang memiliki keseimbangan bentuk kelopak daunnya, pembangunan jalan ini pun mirip dengan tata kota Rio de Janeiro, Brazil. Dan setahu saya pada zaman itu Insinyur Sutami yang berjuang agar supaya teknologi itu diterapkan. Dan pada saat itu memang tahun 61 adalah teknologi itu belum banyak diterapkan di Indonesia karena relatif masih teknologi baru, yaitu menggunakan baja mutu tinggi yang sifatnya kabel yang ditarik untuk menekan beton itu sehingga tahan terhadap lentur. Jembatan Semanggi dibangun dengan fungsi dan peran yang sangat istimewa. Semanggi merupakan bentuk karya untuk memuliakan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, yaitu dengan memberikan akses jalan yang nyaman dan prestisius. Sebuah karya visioner Soekarno yang telah mempersiapkan Jakarta sebagai kota metropolis. Semanggi itu area untuk menyaksikan keindahan kota Jakarta pada masanya. Jadi di Semanggi itu sudah bisa terlihat Gelora Bung Karno, sudah bisa terlihat bangunan-bangunan lain di sekitarnya karena tidak ada ketinggian lain selain Semanggi, kan dia di atas kan posisinya. Dan itu bisa akan diharapkan kan bisa menjadi sebuah landmark dalam bentuk arsitektural kota. Dibangun ketika ketiadaan gedung-gedung tinggi, kala itu Jembatan Semanggi menjadi salah satu wajah Jakarta yang juga dipandang sebagai daya tarik wisata. Pada saat Semanggi itu dibuka di awalnya, ada sebuah dokumentasi menarik. Di atas Jembatan Semanggi itu kan ada railing ya, ada batas pagar gitu. Di sana tuh dibuka kafe, terbuka. Sehingga orang di Jakarta waktu itu bisa menyaksikan kota, lalu lintas kota sambil duduk di kafe. Dari kawasan Semanggi ini pula, pada saat itu kita bisa menikmati kemegahan area politik venue yang direncanakan dibangun untuk menjadi area konferensi negara-negara New Emerging Force atau disebut CONEVO, sebuah konferensi negara berkembang untuk menyaingi keberadaan PBB. Gedung CONEVO mempunyai bentuk yang unik dan dikerjakan dengan penuh ketelitian.
Gedung ini diarsiteki oleh Suyadi Wiryo Atmojo melalui sayembara yang digelar Soekarno. Gedung yang awalnya didesain layaknya sayap pesawat terbang justru berubah menjadi layaknya tangkup yang saat ini jamak dikenal dengan Gedung Kura-Kura atau Gedung Bundar. Rancangan gedung pun disahkan pada 22 Februari 1965. Filosofinya seperti pesawat terbang. Jadi itu sayap pesawat yang agak landai ya. Tapi karena memotongnya keliru katanya, jadi membuat dia menjadi seperti setangkup gitu kan. Jadi seperti kembar gitu. Jadi lebih smooth gitu ya, lebih body shape yang seperti Soekarno suka. Jadi kecenderungan Soekarno waktu itu adalah memilih arsitektur dengan bentuk atap yang menyerupai shell, menyerupai dome. Maket gedung ini ternyata menarik minat Soekarno karena dinilai berbentuk atap dom. Tak hanya mirip dengan bentuk atap Gelora Bung Karno Senayan, atap dipilih memiliki nilai kekuatan yang baik. Bentuk kubah seperti itu banyak dipilih oleh arsitektur zaman dulu sampai zaman sekarang karena paling efisien, efektif, ya itu tadi materialnya kuat menahan tekan. Jadi kita tahu bentuk kubah masjid atau kubah gereja itu seringkali bentuknya melengkung karena adalah gaya yang terdistribusi adalah gaya tekan. Sayap pesawat menjadi bentuk penerjemahan dari gagasan Bung Karno yang penuh ambisi menjadikan Konevo sebagai ajang untuk menempatkan Indonesia menjadi negara yang setara dengan Amerika Serikat. Inilah tata dunia baru yang dipikirkan Soekarno. Pembangunan gedung pun dimulai pada 8 Maret 1965 dan selesai pada 1 Februari 1983. Konferensi ini adalah untuk bagaimana mereka tampil secara mendunia sebagai kelompok negara baru yang eksis. Jadi dengan konsep eksistensi negara-negara baru itu, Soekarno mentransfer gagasannya melalui arsitektural dan Pak Suyudi menggagasnya itu seolah-olah seperti sedang mengangkasa. Walau ambisi Soekarno gagal terlaksana, pembangunan gedung Konevo akhirnya diarahkan untuk gedung MPR DPR RI. Pada masa Presiden Soeharto, tanpa merubah master plan yang telah disahkan oleh Soekarno, langkah Soeharto dipandang tepat saat itu. Karena saat itu MPR sebagai lembaga tertinggi dan DPR sebagai lembaga tinggi belum mempunyai gedung yang istimewa. Keberadaan gedung baru yang istimewa dan megah ini akhirnya menjadi kebanggaan wakil rakyat Indonesia. Sejak saat itu, gedung ini menjadi saksi berbagai peristiwa dan berbagai kebijakan yang telah dilakukan para wakil rakyat hingga saat ini. Termasuk peristiwa-peristiwa lain seperti peristiwa 1998 ketika mahasiswa menduduki gedung ini dan berhasil menurunkan kekuasaan Soeharto. Tak bisa dipungkiri, Jembatan Semanggi dan gedung MPR DPR memiliki nilai historis tinggi dalam perkembangan bangsa Indonesia. Sebuah bangunan pustaka yang tetap terpelihara dan sebagai pembuktian akan kejayaan bangsa di masanya.